Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur tak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Inilah Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih membuka pintu taubatnya lebar-lebar, masih memberikan kesempatan untuk memberikan hidayah kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Rasul dan Nabi terakhir penutup di muka bumi ini, yang umatnya menjadi umat termulia, yang diberikan kemuliaan, diterima tobatnya apabila dia melakukan dosa-dosa besar. Beda dengan umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya apabila melakukan kemaksiatan, melakukan dosa besar, durhaka kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala langsung menimpakan azab atas perbuatan mereka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min zalik. Pada kesempatan hari ini, pemirsa, sahabat beriman dimanapun Anda berada, saya akan membahas tentang ada dosa dan ada ampunan. Jangan lihat masa lalu seseorang, karena masa lalu bisa saja adalah perbuatan-perbuatan buruk seseorang bisa diubah dengan taubat Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beristighfar, kembali kepada jalan yang lurus, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Menjadi orang baik bagus, tapi menjadi orang yang merasa lebih baik daripada yang lain, ini yang menjadi bahaya dalam diri kita. Menjadi orang soleh harus, tetapi menjadi orang yang lebih soleh daripada orang-orang lain, maka ini yang menjadi bahaya dalam diri seorang hamba. Umur di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kapan datangnya kematian. Bisa jadi pada saat kita berbuat maksiat, maut datang menjemput. Bisa jadi pada saat kita berbuat kebaikan atau ibadah, maut datang menjemput. Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, apabila umatmu seumur hidupnya berbuat maksiat, 1 tahun sebelum dia meninggal, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya apabila dia bertaubat. Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, terlalu lama. Kemudian Jibril kembali kepada Allah dan kembali memberikan jawaban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, ya Rasulullah, apabila umatmu seumur hidupnya melakukan dosa dan maksiat, 1 bulan sebelum dia meninggal dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima tobatnya. Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, terlalu lama, umatku lalai. Kemudian Jibril kembali kepada Allah, kembali mengadu kepada Allah, kemudian memberikan jawaban kembali kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, apabila umatmu seumur hidupnya berbuat dosa dan maksiat, 1 minggu sebelum dia meninggal dia bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Apa kata Rasulullah? Jibril, terlalu lama Jibril, umatku lalai. Lihatlah betapa sayang Rasulullah kepada umatnya. Kemudian Jibril kembali kepada Allah dan kembali memberikan jawaban kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, apabila seumur hidupnya umatmu berbuat kemaksiatan,
berbuat dosa 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, atau bahkan pada saat maut nyawa sudah berada di kerongkongannya, matanya menangis menatap kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya bersungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuninya seketika itu juga ya Muhammad. Betapa luas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, membuka lebar-lebar pintu taubatnya. Namun sayang 1000 sayang, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan untuk mengampuni hambanya. Namun kadang hambanya yang bosan untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dosa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin melihat rintihan, ingin melihat tangis rasa sesal yang ada di hati orang-orang yang berdosa. Karena ketahuilah wahai jamaah, sahabat beriman dimanapun anda berada, rintihan rasa penyesalan orang-orang yang berbuat dosa Allah lebih cintai daripada angkuhnya para ahli ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullukum khata'in wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sesungguhnya kalian itu selalu berbuat kesalahan, namun sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan, sebaik-baik orang yang bermaksiat dan berdosa kepada Allah, at-tawwabin, adalah orang yang bertaubat. Allah juga pernah bersabda di dalam surah An-Nur ayat 21, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahad. Kalaulah bukan karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, maka tak ada manusia yang berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan suci atau bersih dari segala perbuatan-perbuatan buruk. Ma'asyiral muslimin, pemirsa beriman dimanapun anda berada, ayat dan hadis tadi sekaligus menjadi kesimpulan dan penutup dari ceramah singkat yang saya sampaikan ini. Marilah kita menjadi orang-orang yang selalu bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya surga bukan milik orang-orang yang ahli ibadah, bukan milik orang-orang yang saleh, tapi milik orang-orang yang pernah mengaku berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat, dan sehingga dicap orang-orang saleh oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Mungkin sampai di sinilah ceramah yang singkat yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena saya adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, dan sebaik-baik pendosa adalah yang bertobat. Dan saya tutup dengan ucapan suci, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير